Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Anton Braditya dari kelas 1211. Kali ini saya akan melakukan podcast tentang tema lingkungan. Jadi pertama-tama nih, gue mau nanya Mat. Iya, apa tuh bro? Kayak menurut tuh gimana sih kayak polusi udara yang ada di Bekasi ini kan? Kayak lu tahu sendiri nih, kalau polusi udara di Bekasi itu kayak udah ini banget lah, kotor banget gitu. Apalagi kayak di Pondok Gede nih, contohnya di Pondok Gede tuh kan ini banyak apa namanya, banyak truk-truk lewat, apalagi Jati Asih kayak banyak truk lewat. Menurut lu gimana dah tanggapan lu tentang polusi udara di Bekasi nih? Bekasi ya. Untuk polusi udara di Bekasi, menurut gue pribadi nih bro ya. Bekasi itu kan salah satu pilar penyangga ibu kota ya. Banyak banget pekerja dari sini ke luar kota Bekasi yang setiap hari lalu lalang, entah make kendaraan umum ataupun kendaraan pribadi. Dan Bekasi itu diibaratkan tengah-tengah dari Pulau Jawa Barat, yang dia mau kemana pun pasti lewat Bekasi. Iya, ujung-ujungnya Bekasi lagi kan. Jadi ya kalau dibilang polusi hampir mirip lah 11-12 sama Jakarta gitu loh. Kalau untuk polusi udah jadi habit gitu, udah bisa dihilangin, tapi susah banget. Apalagi penataan tata wilayah kota Bekasi itu masih menurut gua kurang banget cuy. Karena ya Masih banyak penduduk yang kumuh lah ya. Itu. Tempat-tempat yang kumuh kayak kurang diperhatiin sama pemerintah sebenarnya sih. benar. Terus juga ditambah moda transportasi umum di Bekasi itu belum terjangkau secara masif. Mungkin di Jati Asih itu ada tuh Transjakarta udah mulai ya, TJ B41 kebanggaan gue tuh. Asik. Rafida Bekasi Cawang Sentral. Karena itu bisa kemana-mana. Nah dari Vida Bekasi pun pengalaman gue pribadi adalah kalau naik Transjakarta dari sana itu bener-bener bukan jadi ikan pepes lagi, udah jadi ikan teri habis dipanggang gitu. Saking dia panasnya tuh. bukan panas, kegempet-gempet. Oh, Bener-bener iya, mepet iya, banget iya, karena iya. rame banget. Jadi menurut gua kalau polusi mau dikurangin nih ya, perbaikin tata wilayahnya, khususnya di tata transportasinya. Banyakin tuh, mungkin dari pihak Pemkot Bekasi itu harus kerjasama sama Pemkot Jakarta yang sekarang lagi naungin Transjakarta. Karena kan nggak serta-merta harus Jakarta terus, beban buat mereka juga. Iya Dan kita sebagai biar kita juga bisa ngerasain gitu ya. itu dia. Jadi kayak untuk Pemda, Pemprov, Pemkot itu benar-benar harus berbenah lah khususnya dalam bidang transportasi. Karena ya gimana, Bekasi itu kan populasinya banyak banget. Kerja di luar Bekasi itu tiap hari lalu lalang terus. Jadi ya perbaikan tata wilayah, tata transportasi, banyakin armada, kerjasama sama pemerintah sekitar, kota sekitar buat makin banyakin transportasi umum. Walaupun anggaran daerah kita itu nggak sebesar Jakarta, tapi kalau dimanfaatin dengan baik pasti bisa. Karena Bekasi itu UMR paling tinggi coy di Indonesia, masa nggak bisa sih gitu. Iya Bro. lah. Menurut gue juga kayak dari dengan adanya TJ yang ada di Jati Asih sekarang tuh, kayak kita bisa pergi kemana-mana lah. Jadi kayak sebenarnya kalau buat orang-orang yang kerja yang tadinya masih pakai mobil, pakai motor gitu ke kerja gitu, sekarang udah bisa ada pilihan lain kayak naik TJ, kan itu ngurangin polusi udara juga sebenarnya sih. Tapi menurut gua ya di Jati Asih itu juga masih harus banyak lah yang dibenerin, kayak truk-truk masih banyak kan ngelewatin di situ. Apalagi kalau misal kita berangkat sekolah lewat Jati Asih juga masih banyak lah truk-truk yang lewat gitu. Bahkan kayak sampai jalanannya rusak itu kan juga Wah itu bahaya sih. bahaya sih tuh, apalagi ada tuh yang lubangnya gede banget. Jadi kayak benar-benar bahaya lah buat pemotor, kayak apalagi kalau misal hujan itu kan genang, kayak kita nggak bisa ngeliat ininya apa lubangnya gitu, jadi bahaya lah gitu. Jadi sebenarnya menurut gue juga emang bagus sih dengan adanya TJ itu, jadi ngurangin polusi udara di Bekasi sedikit lah, meskipun emang belum banyak ya, karena sebenarnya peminat TJ juga banyak, tapi karena emang armadanya terbatas jadi ya nggak semuanya bisa ngerasain naik TJ lah gitu. Apalagi ya juga dengan cuaca Bekasi hari ini bulan-bulan ini minggu terakhir ini kan juga kurang baik kan. Jadi kayak kemarin juga sempat banjir. Tuh banjir gila banget sih, itu sampai
semuanya kerendam berhari-hari gitu. Apalagi yang kasus Galaksi waktu itu kebanjiran yang kata sampai tinggi banget. Itu menurut lu gimana itu? Kok bisa sih sampai kayak gitu? Nah, kalau untuk banjir, wah Bekasi itu udah ibaratkan langganan. Jakarta Bekasi itu udah langganan tuh. Mohon maaf bukan gimana, itu Aceh yang kemarin. Itu biasa itu karena kita tiap waktu, tiap tahun selalu begitu. Tiap tahun tiap waktu selalu begitu. Kiriman dari Bogor tuh paling sering banget tuh. Itu dia. Nah, kalau untuk banjir, ini sih sebenarnya penanggulangannya banyak, tapi salah satu yang paling efektif menurut gue adalah bagaimana cara kita ngelola drainase air kita. Kita tuh punya 3 kali. Kita pernah nyentuh Kali Malang, Kali Bekasi, sama yang lainnya. Dan di Kali Bekasi itu ada pertemuan 3 kali yang hubungin dari daerah Bogor, Puncak sana, yang bakalan ketemu di satu titik di Kali Bekasi ini. Nah, kalau curah hujan dari puncak itu tinggi, intensitas debit airnya tuh meningkat. Nah, rumah pompa kita yang di sini nih yang Bagasasi kalau nggak salah itu nggak kuat buat nampung mereka semua gitu, nahan air sebanyak itu gitu ya. Itu dia. Terus juga ditambah memang salah satu faktornya masyarakat sih. Kayak kalau misalnya nggak mau banjir, paling pertama adalah jangan buang sampah sembarangan. Apalagi buang sampah ke kali, itu jangan pernah. Itu paling jangan sih. Iya, karena gimana ya, banyak orang yang teriak-teriak, "Woi, kebanjiran, woi, kebanjiran." Tapi ya jangan mereka juga masih buang sampah sembarangan gitu. Itu dia. Jadi kayak kalau misalnya mau teriak, introspeksi diri sendiri dulu. Gue udah buang sampah. Kemarin juga ada tuh lagi banjir. Lagi sempet-sempetnya banjir, dia bener buang sampah di itu. Itu jujur. Jadi itu jujur itu kurang banget sih ya, pemikirannya. Nggak tahu ya dia mikirin apa sampai kok berani-beraninya buang sampah sembarangan, udah tahu lagi banjir gitu loh. Tapi Bekasi nih ya, kalau soal ngomongin banjir, karena kita udah langganan banget. Jadi Bekasi itu udah disebut Bekasi, bukan pakai SI lagi, pakai SEA. Saking seringnya jadi kolam renang gitu ya. Masyarakat Bekasi kalau banjir bukannya sedih, seneng. Karena mereka bisa berenang itu. Gitu, berenang gratis meskipun airnya airnya teh ya. Iya, kalau kata orang mah anomali Bekasi. Orang banjir kita ngapung di atas air. Orang pada ngungsi, kita malah main di airnya. Itu dia. Tapi kalau soal ngomongin yang Galaksi tuh, yang parah banget, apalagi yang di daerah kolong jembatan bawah tuh ya. Iya. Wah, itu sih udah ini banget sih. Apa ya? Salah warga juga, jujur. Karena waktu pas kejadian banjir itu, gue sempat lihat video bahwa ada warga yang ngejebol tanggul utama mereka. Sengaja dijebol ya. Iya. Dan makanya jadi airnya juga makin tinggi nggak sih di situ tuh? Itu kesalahannya. Terus juga di drainase di bawah situ, karena kan posisi dia tuh turunan gini ya. Otomatis air yang turun itu bakalan ketahan di tengah-tengah. Mendem di tengah-tengah situ ya. Iya, harusnya dari tengah ini ada drainase lagi sambungan ke apa ya? Di sini tuh ada got utama kan, gorong-gorong utama. Iya, tahu. Harusnya kalau mau disambungin ke situ dulu, dari gorong-gorong utama ini baru disambungin ke Kali Malang atau baru disambungin kemana. Karena kalau misalnya gitu, apalagi dengan kontur daerah si Galaksi itu yang beragam gitu ya, ada yang turunan, ada yang bentuk mereka perumahan banyak, ada rumah warga, mungkin warga. Jadi kayak kalau udah kegenang di satu tempat, apalagi dengan masyarakat yang memang entah pikirannya gimana tiba-tiba bisa ngejebol tanggul itu atau ngejebol tembok tuh buat apa gitu loh. Itu bener-bener gue juga nggak tahu sih, maksudnya buat apa gitu ya kita ngejebol tuh, maksudnya Iya, kayak aneh aja, udah tahu banjir malah ditambah lagi arusnya gitu loh. nah mungkin pikir mereka adalah buat mengurangi debit air, tapi ya karena posisinya Bekasi waktu itu lo diguyur hujan deras banget dan berhari-hari gitu ya. Iya, nggak berhenti. Adalah sehari nggak berhenti kali itu. Hampir pernah 2 hari, 2 hari setengah itu nggak berhenti dari pagi. Kayak ini berhentinya paling sebatas ya gerimis doang. Terus langsung deres lagi. Gitu ya. Iya sih. Nah, ini kalau ngomongin ini juga ada mendung nih. Nah, nggak tahu nih, biasanya kayak gini nggak bisa ditebak, tiba-tiba malam hujan, pagi Tahu. itu tahu udah hujan apa enggak tuh. Kadang pagi hujan deras, malamnya panas gitu. Iya, jadi kayak memang apa ya, pancarobanya lagi kurang. Terus juga ditambah Bekasi itu kan udah langganan ya. Jadi ya
musim di Indonesia lagi nggak jelas banget, yang harusnya masuk musim kemarau malam kita masuk musim hujan gitu ya. Transisinya entah transisinya yang terlambat atau memang lagi ada efek global yang jelek. Jadi ya Tahu itu sih. Bekasi udahlah, itu kita mah dibilang banjir mah udah seneng sih. bukan gimana ya, jadi kayak ya emang udah langganan tahunan aja. Iya sih. Menurut gua juga kayak faktor lingkungan di Bekasi juga masih jelek banget lah gitu. Nah, dari warganya juga masih kurang gitu ya buat introspeksi diri, kayak ya contoh aja buang sampah aja masih kayak sembarangan gitu. Nah itu yang gue bilang tadi, yang udah tahu lagi banjir dia malah buang sampah di bener-bener di airnya, buang sampah. Itu kayak dia tuh bener-bener gak mikir gitu. Apalagi kalau misal ngomongin banjir waktu itu di Galaksi juga kan, sempat awal-awal kan di kolong jembatan situ kan pernah buat ini kan, buat nampung sampah gitu ya. Nah itu juga pengaruh lah sebenarnya sampai sekarang kan, meskipun emang sekarang masih ada apa enggak kan, udah enggak kan Sen, kalau di kolong jembatan situ. Tapi kan ya tetap aja gitu loh, sampahnya di situ tuh masih terlalu banyak, malah sampai ditampung di situ tuh kayak udah benar-benar Bau banget. bau lah gitu. Lewat situ aja sebenarnya udah bau gitu. Ya, lingkungan situ emang jorok banget sejujur aja, emang iya sih jorok banget sih. Terus sampah-sampah, kalau ngomongin sampah-sampah juga kayak di Bantar Gebang aja sekarang kan udah tinggi makin tinggi kan. Kemarin udah setinggi apa tuh, sekarang udah di atasnya Gunung Ciremai kali. Gunung gede kali. Ini salah satu Seven Summit di Jawa Barat itu. Iya, ini ya Bantar Gebang. Nggak usah jauh-jauh ke Gunung Lawu, Gunung Perahu. Ngapain, kita ke Bantar Gebang aja, deket udah. Gratis lagi, gratis. Iya, gak perlu simaksi, naiknya gampang. Iya, nggak usah pakai daftar, nggak usah kita pakai bawa bawa backpack, bawa perlengkapan makanan. Udah kita langsung jalan aja di Koloran juga bisa gitu. Apalagi di puncak ada warung lagi. Nah, kita bisa berkemah deh gitu. Nah, iya gitu loh. Kalau lu pernah ke Bantar Gebang sih itu gila sih itu baunya. Tapi respect sih buat buat bapak-bapak sama ya orang-orang situlah yang bisa bertahan dengan baunya Bantar Gebang tuh. Kan di situ tuh kotor banget, bau banget. Kok bisa mereka bisa hidup di situ gitu loh. Apalagi kayak katanya kalau misal makan di situ, kalau ada lalat nyamperin kita nggak boleh ini tuh. itu jorok banget sih. Jujur kurang sih. Iya, itu kayak lu kalau ditawarin makan di Bantar Gebang emang mau. Tapi kalau misal buat orang-orang situ yang udah biasa sama baunya sih, mereka sebenarnya biasa-biasa aja sih, nggak gimana-gimana, nggak terlalu terganggu lah sama baunya. Tapi emang dengan sistem pembuangan sampah di Bekasi juga masih benar-benar ditumpuk di satu tempat tuh, masih kurang lah. Harusnya tuh pemerintah juga masih harusnya nyediain buat tempat pembuangan baru, nggak semerta-merta di Bekasi, bahkan dari luar Bekasi aja tetap ditaruhnya di Bantar Gebang kan, nggak Bekasi doang gitu loh. Kayak dari luar Bekasi aja mah tetap ditaruhnya di Bantar Gebang gitu. Sampai Bantar Gebang aja yang harusnya waktu itu udah di stop tapi tetap dipaksa gitu loh. Harusnya kan itu udah nggak bisa nampung lagi karena udah terlalu banyak, tapi tetap dipaksa. Terus sama tentang pengolahan sampahnya di Bekasi juga masih kurang banget lah. Menurut lo gimana tuh cara kita bisa ngatasin Bantar Gebang tuh biar nggak semakin tinggi lah? Ntar mau setinggi apa, mau nyentuh awan itu sampahnya. Ini kerinci. Set dah. Itu udah tinggi banget Pak, udah Merapi udah lewat ntar. Mau jadi Kartens. Jadi Kartens. Menurut lu gimana Mat gitu? Kalau menurut gua ya, sampah nih. Ini klasik banget sebenarnya, jujur ini klasik banget. Kita udah bisa nyontoh negara lain. Banyak negara yang udah mengelola sampah, bahkan ada satu negara. Swiss. Yap, bukan Swiss, sekitaran Eropa Barat, Eropa sana itu. Mereka udah ngelola sampah. Bener-bener kayak sampah ini bisa jadi tenaga baru. Di Karena Belanda contohnya udah mulai sih kayak gitu. Itu dia. Karena sampah ini itu bisa menghasilkan sumber energi listrik. Iya, Bisa, tahu gua tuh. iya kan, pasti tahu dong dengan itu. Tahu gua tuh. Sampah itu kalau dikelola dengan baik, dibangun fasilitasnya dengan baik, dijaga banget, itu bisa ngasilin
listrik. Dan itu jujur kalau misalnya di ini untuk status Bantar Gebangnya sekarang bakal ngebantu banget, selain dari pembangkit listrik tenaga angin, tenaga air, bahkan dari PLN sekalipun itu bakal ngebantu banget. Ngebantu banget karena Iya. ada inilah ya. Pembangkit listrik baru gitu loh. Iya. Daripada kita harus buat pembangkit listrik tenaga nuklir yang memang bener-bener bahkan bahaya Bikin polusinya juga bukan main-main. bahaya itu banget kan. radiasinya. Mending kita kelola sampah ini. Terus Iya juga sih. kalau lu pasti belajar lah mungkin ya. Kalau plastik itu bisa jadiin bensin, Bro. Ya lo tahu Iya, lah tahu, gitu. tahu, Karena ya. pada dasarnya plastik itu kan apa ya? Minyak atau enggak bahan dasar dari kendaraan yang dibuat jadi padat dia tuh. Iya. Dikompres mereka. Jadi kalau misalnya kenapa plastik itu mencemari lingkungan dan susah terurai, ya udah jelas dong, karena memang ya mereka dari minyak bumi. Mereka yang dipadetin, dijadiin di freeze lah, dibekuin di dalam plastik itu. Jadi kalau misalnya bener-bener dipilah terus juga dikelola dengan baik banget, wah itu bakalan berguna banget sih jujur. Kalau pemerintah mau untuk membuat hal itu terjadi, direalisasikan, itu bakalan berguna banget, bisa memotong anggaran dari khususnya yang listrik biar PLN enggak itulah. Kalau nggak salah waktu itu juga pemerintah udah sempat ngadain kan buat gimana nih cara Bantar Gebang biar makin tinggi, tapi sampai sekarang juga realisasinya belum terjadi gitu. Kayak cuma masih omong-omongan doang gitu dari mulut-mulut mereka kan. Sebenarnya yang paling penting itu adalah cara kita buat ngelola itu semua sih. Sebenarnya kalau dari kita pribadi, kalau kita ada alatnya lain sebagainya dan kita bisa mengelolanya, itu bisa banget. Tapi nggak mungkin dong sampah sebanyak itu masyarakat yang harus ngurus. Peran dari pemerintah juga harus penting banget dalam menyediakan minimal fasilitasnya deh. Biar nanti kita yang bakalan mengelola itu, kita yang bakalan coba buat mengoperasionalkan itu, nanti juga baliknya ke kita juga. Daripada kita buang kemana-mana, daripada kita anggurin dan malah jadi penyakit, mending kita kelola. Terus juga yang bikin bahaya adalah kayak sampah di situ kan campur kan, ada sampah B2B kan, sampah B2B itu kan sampah yang memang nggak boleh tuh, kayak bekas suntikan, sampah medis lah. Itu nggak boleh bener-bener nggak boleh ada di situ, karena itu infeksinya kuat banget kalau kena manusia, bisa menyebabkan kematian bahkan. Jadi itu sih yang harus dikelola dari pemilahan sampah, terus juga dari mana fasilitas kita harus direalisasikan buat kalau misalnya memang benar-benar mau gimana Bantar Gebang nggak tinggi, ya itu caranya. Salah satu caranya adalah kalau misalnya nggak mau memilah dan memilih si plastik sama sampah-sampah yang lain, adalah udah bangun aja pembangkit listrik tenaga sampah. Kita bakar di situ, kita kompresi uapnya, kita jadi listrik. Keren iya sih. Nggak perlu, memang dananya gede, tapi kan itu jangka panjang. Jangka panjangnya baik buat kita semua. Itu dia. Dan yang kena nggak Bekasi doang, sekitaran Jabodetabek itu bisa masuk dari pembangkit listrik tenaga sampah ini. Bahkan juga nanti pemerintah juga pasti bakal untung nggak sih kayak itu gitu tuh? Bakal untung dari penjualan listriknya itu juga kan. Iya, dari press budget dari PLN kan rugi terus tuh. Nah, kalau pembangkit listrik tenaga sampah ini didirin, mungkin itu bisa neken dari kerugian si PLN ini, karena kan ada supply dari listrik yang baru gitu loh. Daripada harus bikin pembangkit listrik tenaga yang lain dan makan yang aneh-aneh, itu kayak sebenarnya boleh-boleh aja, cuman kalau tempatnya nggak memadai ya jangan dipaksa, karena ya efeknya ke masyarakat. Ya sebenarnya kalau mau dipaksa juga di Bekasi udah nggak ada tempat lagi. Betul, sih sebenarnya orang juga ada lahan kosong bangun ruko, ada lahan kosong bangun rumah, perumahan, komplek, semuanya dibangun, mall dibangun. Itu kayak kita juga di Bekasi juga sebenarnya kurang juga buat apa namanya, tempat hijaunya lah, kayak taman juga kurang kan. Maksudnya kayak taman di Bekasi kita nih di sini yang paling gede mungkin taman kota kali ya. Maksudnya ya, sama mungkin yang di sebelah ini tuh stadion itu ada yang baru tuh yang buat jogging track. Oh iya tahu tuh. Ya situlah kan ada tuh yang baru. Sebenarnya kalau dari lahan hijau tuh ya, yang paling penting lahannya nggak perlu luas, yang penting ada. Terus juga yang diperhatikan adalah hal-hal kecil kayak mungkin daerah-daerah, nggak usah jauh-jauh deh, Pekayon dulu deh. Pekayon tuh banyak sebenarnya tempat-tempat yang masih kosong, yang bisa dijadiin lahan hijau sebenarnya. Tapi malah kayak sama beberapa orang yang lebih mentingin bisnis, ya dibangun rumah lah, bangun ruko lah. Padahal juga sebenarnya
banyak juga kan ruko terbengkalai yang nggak keisi gitu. Karena terus sama rumah-rumah yang nggak keisi juga kan masih banyak gitu. Komplek-komplek perumahan juga nggak semuanya lah keisi gitu loh. Ya seharusnya yang itu bisa dijadiin lingkungan hijau malah dijadiin perumahan, ruko, mall, bahkan juga masih banyak lahan-lahan kosong bekas rumah terbengkalai juga itu nggak diurus gitu. Masih banyak lah yang seharusnya bisa buat kita menghirup oksigen tambah banyak malah sama manusia sendiri dibuatnya bukan buat kehidupan kita gitu, malah buat kepentingan bisnis masing-masing, egonya masing-masing lebih masih pada kuat lah, kayak nggak mentingin lingkungan. Memang mereka pada mikirin apa yang bikin lahan kosong jadi ruko lah ini. Di Galaxy sini kan kebanyakan ruko nggak ada isinya, apalagi di Fresh Market tuh kan banyak ruko yang seharusnya nggak perlu ada lah, tapi dipaksain ada gitu loh. Yang seharusnya bisa jadi mungkin taman kayak semacam taman kota mungkin, apa taman kecil-kecilan bisa aja gitu loh. Jadi ya menurut gua pemerintah juga harusnya lebih aware lah sama lingkungan lah. Ya, betul. Apalagi tentang masalah banjir di Bekasi kan udah bertahun-tahun nih, dari kita kecil bahkan ya, kayak dari kita kecil aja bahkan juga belum teratasi gitu loh. Kayak masih banyak lah orang-orang buang sampah. Terus sampah juga harusnya pemerintah nyediain juga lah tempat pembuangan sampah lain, apa enggak ya atasi dulu lah permasalahan Bantar Gebang biar nggak makin tinggi gitu, biar ya kita juga bisa hidup dengan nyaman gitu ya. Kita hidup bisa menghirup udara segar gitu setiap pagi kan semisal kalau lu pulang kampung ke Jawa Tengah, Jawa Timur kan masih banyak tuh lahan-lahan kosong kayak pegunungan, kayak pasti beda lah rasanya kalau misal lu pulang kampung dari sini terus lu pindah di kampung juga pasti beda rasanya. Apalagi kalau dari kampung ke sini itu beda banget pasti rasanya. Kayak lu pasti bakal lebih seneng lu tinggal di kampung karena apa ya, banyak lingkungan hijau gitu, masih banyak pegunungan, masih banyak sawah. Tapi kan kalau di sini udah industri, di Bekasi kan udah banyak industri, pabrik gitu. Kayak pasar-pasar, ruko-ruko kan banyak gitu. Jadi kayak kalau misal kita mau main ke taman ya taman paling gede itu ke Sumarekon, paling taman kota kan. Oh ya benar-benar. Ya harusnya ya mungkin harapan lu apa nih buat Bekasi biar itu semua bisa teratasi dalam ya mungkin 5 tahun ke depan apa 10 tahun ke depan gitu. Harapan paling besar adalah satu hal sih, balik lagi kayak yang ngomongin tadi adalah bagaimana sikap pemerintah yang harus aware terhadap permasalahan khususnya di bidang lingkungan. Itu yang gak akan ada habis-habisnya. Terus yang paling penting adalah bukan yang pemerintah tapi diri kita sendiri. Iya sih. Sumber daya manusia itu yang paling penting lah. Paling penting dari semuanya. Kalau misal SDM kita jelek ya buat apa gitu loh. Tuh. Percuma gitu. Kita juga sebagai masyarakat harus aware banget sama fasilitas dan segala hal yang ada di lingkungan kita yang benar-benar bisa menopang kelangsungan hidup kita biar nggak merugikan kita dan banyak orang lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah bagaimana cara kita buat mulai dari hal-hal kecil kayak buang sampah pada tempatnya, terus memilah dan memilih sampah, terus bagaimana cara kita buat nggak terlalu menyalahkan apa yang memang gak harus disalahkan. Kayak misalnya banjir, wah ini salah pemerintah, padahal mau sampah sembarangan mereka gitu loh. Padahal mereka juga berkontribusi dengan banjir itu ya. Itu dia. Karena ya sebagaimana yang paling besar adalah sumber daya manusianya. 80% adalah impact dari sumber daya manusia itu sendiri. Kalau sumber daya manusianya nggak bisa mengelola semua itu dengan baik, ya mau ngapain? Negara semaju apapun kalau sumber daya manusianya kurang, buat apa gitu ya? Tetap hancur gitu loh. Iya, nggak akan berguna sumber dayanya. Jadi ya bukan merendahkan atau gimana, tapi lebih ke solusi aja gimana cara kita buat berubah dari individu ke individu, disebarkan secara kelompok baru akan menyebarkan selain sebagainya. Jadi ya balik lagi ke diri kita,
dari kita untuk kita, ya mau buat siapa lagi gitu loh. Ya solusinya dan harapannya adalah awareness dari kehati-hatian dari diri kita, terus juga lebih penting itu cara kita bagaimana menghargai lingkungan sekitar kita. Iya, Itu paling penting banget. Cara kita menghargai alam itu penting banget. Kayak mungkin kita sekarang gak terlalu ini banget sama itu, tapi suatu saat kita bakalan butuh banget yang namanya alam, karena gue pribadi adalah orang yang suka banget sama alam, dan kadang kalau bengong pun gue harus di alam karena ya itu fresh banget rasanya. Iya. Ya kadang gue juga begitu sih. Emang bener-bener yang kalau kita mau semua perubahan ini terjadi ya intinya sifat kita juga, yang sifat manusia juga yang harus diubah gitu ya. SDM kita juga yang harusnya diperhatikan gitu. Kalau misalnya SDM kita nggak mencukupi dengan itu semua, ya itu semua juga nggak bakal terjadi gitu loh. Harus dengan semua akan terjadi tapi harus dimulai dengan diri kita sendiri. Gimana cara kita ngatasin itu semua? Ya gue juga sebenarnya lebih suka dengan alam sih, jujur aja. Kalau misal ditanya mau tinggal di sini apa tinggal di kampung, ya pengen di kampung, karena di kampung kan juga masih banyak pegunungan, masih banyak sawah, masih banyak pohon-pohonan gitu. Kayak gue lebih senang di situ aja karena lebih tenang sih menurut gue. Di Bekasi ya kurangnya itu sih taman. Yang paling penting taman sih. Kalau misal kita nggak ada taman juga, buat anak-anak penerus generasi emas Indonesia nih, gimana caranya mereka mau menghirup udara segar nantinya pas gede? Ya itu sih. Lah, udah berapa menit ini? Udah berapa menit, Mei? 20 kayak. Gila. Nah, ada podcast beneran ini. Oke. Nah, sekian podcast dari saya. Terus teman saya juga. Ya, makasih buat semua yang udah mau dengerin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.